Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Shahrul Rohmah, untuk belajar koperasi dan juga kisah-kisah inspiratif. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Nah, kali ini ada yang bertanya juga mengenai kenapa sih kan usia koperasi yang saya pimpin itu dari 2012 ke 2020, berarti kan sudah hampir 8 tahun ya. Udah 8 tahun tapi kok masih kayak gitu-gitu aja. Kok nggak gede-gede sih, masih aja menjadi BMT muda, yang namanya BMT muda, Mandiri Ukhuwah Persada. Oke, saya pengen menjelaskan di sini ya bahwa koperasi BMT muda ini berbeda dengan koperasi-koperasi yang lain, dalam arti kita memang niat awal mendirikan koperasi ini sebagai laboratorium. Karena saya seorang dosen, saya seorang pendidik, saya ingin istilahnya kayak labnya, karena saya lebih ke finance, microfinance, ekonomi moneter kayak gitu ya, ekonomi pembangunan ya, tentang tentang kemaslahatan umat kayak gitu. Maka koperasi ini saya gunakan sebagai laboratorium. Karena menjadi sebuah laboratorium, maka ini kalau digaji gede alhamdulillah, kalau belum ya bismillah gitu kan. Jadi terus semangat intinya. Nah, kenapa sih kok dulu sempat hampir menembus 5 miliar, kita kok sekarang turun lagi menjadi 3 miliar. Jadi ini sebuah perjalanan panjang ya, karena memang koperasi kita ini anggotanya banyak yang menengah ke bawah. Mungkin kali baru-baru ini aja yang teman-teman pendiri, pengurus itu sudah mulai secara ekonomi mandiri karena udah punya pekerjaan ya tetap gitu, dan tentunya punya income tetap. Karena kita komitmen untuk membesarkan sebuah koperasi ini, maka alhamdulillah dari situlah kita bisa memberikan dana kepada koperasi. Nah, kenapa sih kok tetap 3 miliaran aja? Udah 8 tahun masih 3 miliaran. Nah, karena kita pengen kalau dulu kan di awal-awal kita itu dana banyak disupport dari pihak ketiga, dalam hal ini adalah perbankan. Terima kasih Bank Syariah Mandiri yang udah support kita dari awal, dan juga BPRS Kota Mojokerto. Nah, kita pengen menjadi sebuah koperasi yang lebih mandiri lagi, karena kita itu targetnya adalah berdaya mandiri sejahtera, dan ini planning yang udah kita canangkan sejak awal pendirian. Jadi berdaya ini kita targetkan selama 5 tahun pertama, mandiri 5 tahun kedua, dan juga sejahtera itu di 5 tahun ketiga. 5 tahun seterusnya ya sejahtera. Jadi di 5 tahun pertama ini kita berdaya dulu nih. Berdaya dalam arti oke lah dengan bantuan uang dari Bank Syariah, kemudian kita gunakan uang tersebut untuk kemaslahatan umat gitu ya. Tetapi karena kita sudah pengen menjadi sebuah koperasi yang mandiri, perlahan dana yang sebelumnya ditopang oleh perbankan syariah itu kita kurangin dengan tidak melepaskan, karena kita pengen terus bermitra dengan Bank Syariah bagaimanapun untuk berdakwah, untuk terus menciarkan ekonomi Islam. Itu kita harus bergandengan tangan, kita nggak bisa berjalan sendiri-sendiri. Oke, kita terus menggandeng Bank Syariah Mandiri untuk terus bersama kita insya Allah. Nah, di sini tapi porsinya mulai dikurangin. Nah, porsinya mulai kita kurangin, diganti dengan simpanan dari anggota-anggota yang punya rezeki yang lebih gitu. Ya alhamdulillah ini mulai. Jadi kenapa tetap bertahan 3 miliar tapi proporsinya berubah. Jadi proporsi kemandirian sebuah koperasi mulai kelihatan. Nah, ini yang kita bilang sebagai laboratorium. Kita pengen melihat behavior orang, kita pengen melihat karakter orang. Bagaimana sih orang-orang yang mereka itu punya semangat pendobrak ya di awal, kemudian pendiri, keistiqomahan itu teruji dan seterusnya gitu ya. Kemudian siapa sih orang yang sampai detik ini masih bertahan. Nah, itu kita buat sebuah analisis, karena saya seorang peneliti juga ya kan, dosen kan juga peneliti gitu, sehingga
Dari situ kita bisa melihat siapa-siapa yang bertahan. Kemudian karena komponen dari perbankan syariah mulai kecil, mulai berkurang, dan kita mulai mandiri, ya mudah-mudahan dari komponen yang lebih proporsional, nantinya kita bisa menuju ke anggota yang lebih sejahtera. Karena bagaimanapun kalau kita sangat tergantung kepada perbankan, nanti kita kurang merdeka. Ya, dalam arti gini, kurang merdekanya gimana? Kalau kita sangat tergantung pada bank itu kan masih ngangsur ya per bulan. Nah, kalau ngangsur per bulan, sementara anggota kita itu karakternya kan up and down ya. Usaha mikro kecil itu kan up and down, banyak downnya sih. Jadi resikonya sangat tinggi. Oleh karena itu kita pengennya tidak sangat bergantung pada bank, sehingga kita bisa melakukan manuver-manuver. Oke lah, kita bisa bikin produk program cord dan seterusnya, pinjaman kebajikan dan seterusnya, kayak gitu. Nah, harapannya nanti ketika udah proporsional nih, baru kita semoga terus naik, meningkat dananya, sehingga dana yang bisa kita syarufkan untuk kemaslahatan umat itu menjadi lebih besar, sehingga kita sejahtera bersama-sama. Itu kan mimpi kita bersama, ya kan? Tentunya disertai dengan doa, karena tidak ada jalan, tidak ada cerita di dunia ini tanpa ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan kita yang hebat, tetapi Allah yang menghendaki kita seperti ini, kayak gitu. Jadi itu alasan kenapa koperasi yang saya pimpin itu masih bertahan di level ini. Karena itu bukan tanpa planning, insya Allah, karena kita sudah memiliki planning jangka pendek, menengah, dan juga panjang. Allahu a'lam bishawab. Semoga apa yang sudah kami lakukan ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman untuk juga bergerak di daerahnya masing-masing, karena kalau misalnya bukan kita, siapa lagi? Kalau nggak sekarang, kapan lagi, kan gitu. Karena waktu terus berjalan, umur terus berkurang, kayak gitu kan, dan adrenalin juga terus berkurang, ya kan. Kalau dulu masih usia 20-an itu wah yo gitu, tetapi kalau sekarang kan kita mikir-mikir, kita harus hati-hati, slow kayak gitu. Manfaatkan masa muda kalian untuk terus berkarya dan juga memberikan dobrakan kepada masyarakat di sekitar kita. Terus bergerak dan membawa manfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share video ini teman-teman kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.